Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 21 November 2024 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa di like dulu, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ya. Oke, jadi di sini kemarin pada saat saya live kemarin sore ya, ada nggak yang ngambil posisi seperti yang saya buat gambarnya di sini ya? Ini sih pas banget gambarnya, sesuai tuh ya. Dia nabrak dia nabrak 2630, retrace sedikit, kemudian harganya langsung lari. Berhentinya pun pas di 2638, turun lagi dan kemudian lari. Atau mungkin ada yang nge-buy kemarin pada saat di sini ya, konsolidasinya keras di sini. Kemarin saya bilang kan bisa di-buy. Cuman di sini terlalu riskan. Cuman ada yang nge-buy kemarin di harga 2619 ya, atau nggak di 2621. Kemarin lumayan dapat 30 pip profitnya. Kemudian kemarin saya katakan kalau ingin buy bisa ketika market itu di atas 2630. Dia harus nge-sweep ini dulu ya. Nge-sweep ini atau nggak plus nge-sweep ini. Benar aja ketika marketnya naik retrace, harganya langsung lari ke atas ya. Jadi mungkin ada yang nge-buy kemarin ya di kisaran sini. Dan selamat, marketnya sudah lari tinggi sampai ke teritori yang cukup berbahaya, yaitu sekarang titik tertingginya di 2660 sekarang ya. Kenapa ini terjadi? Karena kemarin ada sedikit berita, yaitu di sini ya, Ukraina menembakkan UK Storm Shadow missile ke Rusia ya. Di sini sih dibilangnya ke Rusia untuk yang pertama kalinya. Jadi fragmennya di sini ditemukan di, saya nggak tahu nih cara bacanya, kurs atau gimana ya. Ini sih dibilang datang dari misilnya Amerika gitu kan, yang dipakai sama militeri dari Ukraine gitu kan, karena kan sudah dikasih. Ya kemarin sih ini benar-benar beritanya hangat banget. Walaupun secara newsnya itu dilihat dampaknya sih nggak langsung lompat gitu, nggak sih ya. Ini kalau dibilang kemarin kan newsnya di sini jam berapa ini ya, 10 jam yang lalu. Berarti kalau 10 jam yang lalu, sekarang jam 9 ya, jam 9 berarti kurang 10, jam 11 lah ya, sekitar jam 11, berarti ini jam 10 ya. Nggak terlalu kelihatan sih bentukan candlenya ya. Ini bukannya langsung, ini candlenya sih masih bisa saya katakan normal. Kenapa? Karena setiap harga itu membuat ekornya ya, ada ekor yang cukup lah ya, bukannya langsung benar-benar patah kemudian langsung lari gitu. Ada ekornya. Bahkan di time frame M15 pun ada ekor-ekornya juga kan. Jadi walaupun ada news kemarin, cuman ini masih normal lah pergerakannya ya. Jadi untuk sekarang pergerakan XAUUSD digerakkan oleh faktor geopolitik. Makanya kemarin pada saat saya live, kalian itu harus tahu ya, ini buat kalian trading di XAUUSD di emas ya. Jadi emas itu sebenarnya kalau kalian ingin trading, kalian harus tahu dulu emas itu dipandang sebagai apa dan bergerak karena apa. Apakah karena geopolitik ya? Apakah sebagai apa? Kemarin kan sudah saya kasih 3 ya. Yang pertama, apakah dia dianggap sebagai safe haven? Apakah dia dianggap sebagai risk asset atau dianggap sebagai alat hedging? Udah itu. Ya, makanya kalian harus tahu kenapa pergerakannya dan sekarang dipandang sebagai apa. Oke. Sekarang kalau dilihat berdasarkan analisa hari ini ya, ini sih marketnya yang pertama kemarin sudah saya buat. Kemarin kan marketnya berusaha nyentuh 1,8 nih di 2643, yang dimana ini saya rasa marketnya ketakutan ya, karena ini benar-benar pas banget low-nya, kemudian 61,8-nya juga di 2643. Makanya market tuh kemarin reject, melepas posisi yang sudah nge-buy, dan kemudian malam harinya pada saat New York Open, market pre New York itu marketnya di boost lagi naik dan didukung oleh berita geopolitik. 61,8 di 2643 tidak di respect, 2650 di respect sedikit, dan sekarang marketnya bergerak lari. Dan kalau dilihat di sini marketnya sudah kena area area supply dari H1 ya, supply dari H1. Jadi better kita ulang dulu analisanya. Sebelum itu, untuk analisa hari ini
Seperti biasa nanti malam kita ada news seperti biasa ya, yang dimana hari Kamis mingguan ya, yaitu data tentang tingkat tenaga kerja ataupun tingkat pengangguran mingguan. Nanti malam sih diperkirakan data tingkat pengangguran mingguannya itu akan naik dari 217.000 ke 224.000. Kemudian continuing jobless-nya diperkirakan akan flat sedikit ya. Di yang belakangnya 70.000, di sini 75. Kemudian average-nya diperkirakan akan naik sedikit ke 222. Jadi kalau dilihat initial jobless claim ataupun tingkat pengangguran klaim mingguan itu selama bulan November ya, ini kan baru 2 minggu ya, ini mengalami penurunan sedikit, cenderung flat sih sebenarnya ya. Ini kan di sekitaran 220 lah ya, at least itu masih di atas 210 dan tidak melebihi 250, itu aja sih. Sisanya ini sekarang flat, which is good sebenarnya ya. Terus untuk nanti malam kita juga ada Philadelphia Manufacturing Index, diperkirakan akan flat juga, sebelumnya datanya 10, diperkirakan 8 dan juga 11. Untuk nanti malam ada existing home sales, yaitu diperkirakan akan dari 3,84 juta ke 3,9 juta. Untuk penjualan rumah terkini ataupun penjualan rumah saat ini, saya rasa dengan suku bunga yang masih 5%, 5 apa 4,75 ya? Bentar, kok saya lupa. Untuk saat ini suku bunga di Amerika 4,75 sih ya. Ya, 4,75. Seharusnya untuk tingkat penjualan rumah saat ini tidak terlalu ada kenaikan sih seharusnya ya. Kecuali suku bunga turun ke berkisar 4%, itu baru bisa saya yakin tingkat penjualan rumah itu bisa naik. Itu aja sih. Mana dia kok hilang? Ini ya. Untuk saya pribadi sih kalau dia naik saya rasa nggak bakal terlalu besar banget. Tapi ini existing home sales sih. Saya lebih prefer kalau ada marketnya itu adalah new home sales ya. New home sales baru saya lebih prefer buat ngelihat itu. Dan apakah ada speak dari member FOMC nanti malam? Banyak ya. Di sini ada Goldsby, ada Hammer, ada Bar. Wah, banyak banget ini ada speaknya. Cuman saya rasa sih nggak akan terlalu gimana-gimana. Oke, hari ini seperti apa? Well, weekly sekali lagi saya ingatkan ya. Ini kita masih punya waktu lagi 1 hari dan berita yang luar biasa mempengaruhi market hanya besok doang karena besok adalah tanggal 22. Di sini berita tentang flash dan juga flash manufacturing dan flash services PMI. Otomatis saya ingatkan sekali lagi untuk weekly ya. Harapan saya adalah dia close di atas 2650 sebagai titik pivot ya, angka genap, angka cantik 2650, dan saya toleransikan adalah 2653 kemudian sampai 2660 ya. 2660 adalah level toleransi yang bisa saya kasih untuk XAUUSD kalau marketnya benar-benar minggu depan mau bullish. Oke. Angka genap 2650, kemudian toleransi sebanyak 100 pips sampai 2660. Kalau itu close di atas itu, sekali lagi ya, itu luar biasa bakal terjadi kenaikan ekstrim yang dimana berarti bisa menandakan marketnya itu kembali bullish ya. Dan kalau ekstrimnya adalah kalau market nanti besok close di atas 2680. Karena ini juga patahannya ya, 2683, 2685, 2680 saya toleransinya. Patahannya di sini kalau sampai weekly-nya close seperti ini nanti, wah ini parah sih jujur. Ini rejection-nya benar-benar kuat sekali. Ya, dengan demikian kalau misalnya close di atas 2685, anggaplah close-nya di 2700 atau enggak di 2690, maka ini akan menjadi bullish engulfing pertama yang paling besar semenjak ada market drop di weekly ya. Karena kalau kalian lihat dropnya yang 1 minggu kemarin itu kan parah banget ya, tidak ada ceritanya market itu dari yang drop parah langsung dihajar bullish, itu nggak ada ya. Yang ada tuh pasti marketnya tuh drop, naik bullishnya pasti pelan-pelan, kayak ini drop, biris kecil baru dia bullish, tapi ini kan langsung gede ya.
dropnya besar langsung dihajar besar. Tapi kalau memang itu maunya besar untuk bisa bullish, minggu depan sih kita otomatis daily-nya sudah menjadi sepertinya akan menjadi bullish ya. Sekali lagi ya, kalau dilihat dari indikator ya, sekarang indikatornya secara stokastik ini mau nge-cross lagi ya. Kemarin kan kita sudah bertahan stay selama berapa lama ya, coba dari semenjak stokastiknya itu di atas, kita ngambil dari slow-nya aja ya. Slow-nya itu pertama kali masuk teritori overbought yaitu ada di tanggal 19 Agustus. Oke, dari 19 Agustus sampai dia drop ya sampai all time high itu berarti selama 70 hari ya, dari 19 Agustus sampai 28 Oktober. Berarti satu bulan lebih marketnya itu di atas 90. Nah, ini OTW buat nge-cross lagi nih ya. Kalau dilihat apakah ini bisa mengulang kejadian di tanggal 24 Juni yang dimana dia kan ketika sudah stay di atas di sini marketnya turun, tidak berhasil di bawah 50 yang ada stokastiknya nge-cross gitu kan. Bisa aja ya. Kalau mengulang kejadian di tanggal Juni ya, bulan Juni 2024 kemarin, dan ini nge-cross ya, dan ini nge-cross kemudian marketnya stay, ini sih kita bisa nyampe 2800 sih ya, 2800 kemudian 2900. Kalau sampai akhir tahun 3000 sih mungkin akhir bulan deh ya, akhir bulan kita lihat gimana Novembernya di sini. Dan kalau kita lihat monthly, kalau sampai ini monthly-nya flip bullish, wah saya nggak tahu harus berkata apa sih jujur. Kalau sampai monthly-nya ini flip bullish, saya nggak tahu berkata apa ini. Ini bakal benar-benar gila sih naiknya. Ya, at least dia flip bullish dan juga break 2759. Wah itu bakal menjadi epic sih, benar-benar epic dalam artian untuk pertama kalinya sih kayaknya ya. Enggak pertama kalinya sih. Yang pertama mungkin Maret 2020 ya. Ini kan marketnya sempat drop parah dari 1578 sampai 1469, kemudian naik, kemudian ini berhenti tengah-tengah. Kemudian bulan depannya langsung lari nggak pakai obat. Jadi kalau dilihat penurunan selama ini ya, untuk yang ini selama bulan November dan kembali ini seandainya bisa flip bullish, itu akan menjadi pertama kalinya sejak tahun 2024. Mungkin sejak 2 tahun ke belakang deh kalau boleh saya bilang ya. Sejak 2 tahun ke belakang kalau sampai ini marketnya reject panjang sekali ya, reject panjang sekali dan ditutup bullish, wah parah sih ya. Kemungkinan 2900 sih bulan depan gampang banget ngelihatnya. Dan karena bulan depan itu sudah bulan Desember, yang dimana itu adalah termasuk holiday, yang dimana juga berarti marketnya itu banyak yang libur ya. Saya rasa sih kalau dengan ini monthly-nya flip bullish dan ditutup bullish, walaupun dia nggak nge-break all time high 2792 ya, di bulan depan sih market akan pelan-pelan naik, diseret naik, benar-benar kayak apa ya, kayak naik tangga dia tuh naiknya. Naiknya tuh kayak apa? Kayak begini. Pelan-pelan banget naiknya, pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Ya pelan-pelan tapi pasti, pelan-pelan tapi kayak gini lah. Nah, kayak gini. Kayak kelihatannya tidak beraturan karena kan mengingat market juga libur. Ini pelan-pelan dikerek terus naik. Kayaknya sih gitu sih. Tapi ya sekali lagi kita perlu penutupan monthly. Oke, sekarang kita lihat dari segi daily. Dari segi daily ingat ini masih bearish ya. Dia hanya akan berubah bullish untuk di daily adalah ketika ini di break. Yang dimana ini adalah selaku support become resistance valid yang ada di daily, dan ini adalah ujung dari level 100% swing Fibo saat ini. Ya. Tapi kalau kalian mau pakai 2 Fibo ya, bisa sih juga ya. Nah, kalian juga lihat ini dari segi indikatornya dulu ya. Ini sudah nge-cross stokastiknya, sudah yang slow sudah keluar dari zona oversold. Ini tinggal keluar di atas 50 aja nih. Keluar di atas 50, stokastik juga keluar di atas 50. Ini kita bisa mantul di 2700 sih. Ya, yang pertama sih ini marketnya masih struggle di sini ya. Ini marketnya masih struggle untuk bisa benar-benar keluar dari teritori ini. Ya, ini masih ada chance peluang marketnya masih bisa turun ya.
Ini masih ada chance peluang market bisa turun. Tadi kan saya ada katakan ini adalah 100% Fibo swing terdekat. Tapi kalau kalian mau pakai swing yang besar, dari sini, dari all time high-nya, sebentar mana lebih tinggi ya. Ini sampai low, maka kalian ketemu adalah ini, titik ini adalah titik golden ratio. Ya, apakah ini dikatakan sebagai drop base drop? Saya rasa kalau dengan ekor yang panjang seperti ini, dengan ekor kecil seperti ini, dengan drop yang panjang sekali, ini saya rasa sih nggak bisa dikatakan sebagai drop base drop, ya. Drop base drop enggak. Dikatakan sebagai bearish order block, saya rasa sih enggak, ya. Kalau di sini baru bisa saya katakan sebagai bullish order block di sini, ya. Jadi overall market itu kemarin respect banget area ini, ya, respect banget daripada bullish order blocknya di sini. Walaupun dia di break, tapi tidak tutup di bawah bullish order blocknya. Berhenti, langsung lari. Benar-benar market itu berhenti di sini, ya. Luar biasa sekali sih, dia respect bullish order blocknya. Kalau di sini sih saya rasa nggak bisa ngeliat. Jadi bebas ya, kalian mau pakai Fibo yang di sini sampai sini boleh, atau mau pakai Fibo yang swing terdekat dari mana dia? Ini 33 sampai sini, ya. Jadi kalau dilihat 50%-nya di sini 2664 dan 78,6 adalah overlap, ya. Kalau misalnya lihat di sini 50% dan 78,6, ya. Sorry, berapa ini? 72 deh. Wait a minute. Berapa itu tadi ya? Bentar. Yo, 72,6 sih, ya. 72,6 dan 50% ini. Jadi berarti masih ada chance market itu naik sampai 2660 dan ekstrim sih sampai 2672. Oke. Kalau swing pendeknya ini bisa di break, ya. Kalau swing pendek ini di break, berarti ini harus ngelewatin 100%, yang dimana 100% di sini mepet dengan 61,8 dan teritori dari golden ratio swing besar, ya. Dan dari sini ke sini. Oke, daripada numpuk deh ya. Kalau seandainya ini di break, ya, seandainya nih dalam beberapa jam ke depan, tapi sih kayaknya hari ini rada berat sih, ya. Ini kalau dilihat, seandainya ini marketnya naik sampai 78,6 dan turun, ya, dan turun. Ingat, dari segi daily kita belum melihat yang namanya market ngebuat higher high untuk ngebuat structure bullish di daily, ya. Ini masih ada potensial marketnya ini membentuk yang namanya lower high, ya. Ini masih ada marketnya itu ngebuat lower high, makanya di daily saya bilang ini masih bearish karena pergerakan marketnya kan begini, ya, turun, naik, turun. Nah, ini tinggal di sini nih, apakah di sini lower high atau ini adalah potensi marketnya untuk bisa ngebuat higher low. Kalau marketnya nanti ngebuat higher low dan kemudian nanti break, ya udah, internal daily-nya sudah membuat yang namanya bullish structure, ya. Contohnya adalah yang bisa dilihat itu adalah ketika market di sini. Ntar saya coba ambil contoh dulu ya. Mungkin yang bisa saya kasih contoh adalah, sekarang kita belajar juga ya. Di sini. Ya, ini kan marketnya lari nih, ya. Ini kan marketnya lari nih, bullish ya kan. Marketnya bullish. Ya mirip lah ya, mirip dikit mirip. Marketnya kan turun. Nah, ini kan dia turun nih, ya, turun. Ketika dia masih membuat low, ya, ngebuat low di sini, kemudian kan marketnya naik nih. Naik, ya, dia ngebreak high, kemudian dia belum bisa ngebreak orisinil, marketnya turun. Ketika marketnya turun dan kemudian naik lagi sekali, ini marketnya sudah ngebuat yang namanya internal bullish, yang otomatis ini bisa di break. Ya. Sekalinya ini di break, tuh, sekalinya ini di break, ini sideways panjang, baru dia lari. Nah, sekarang ini juga terulang kejadian kayak kemarin di sini. Itu kan yang lumayan jauh. Yang terdekat tuh di sini. Ini kan marketnya turun, naik, turun, ya. Ini kan marketnya ngebuat bearish, sama kayak di sini, ya. Turun, naik, turun. Walaupun ini low-nya sih beda ya, low-nya beda. Low-nya kan dari sini soalnya.
Nah, kemudian ketika marketnya ini naik ya, ini berhenti, kemudian turun, kemudian break. Nah, kalau dia berhenti seperti itu hari ini ya, marketnya naik, turun, misalnya turunnya cuma sedikit ya sampai 2633, kemudian dia ngebreak ininya sendiri seperti ini contohnya. Kalau dia ngebreak sampai gitu ya udah, ini bisa lanjut yang namanya bullish lagi. At least kita bisa melihat higher low lah ya dari segi daily, karena ini untuk sekarang higher low-nya belum ada ya. Higher low belum ada. Jadi daily otomatis ini masih ada peluang marketnya ngebuat yang namanya lower high. Oke, hati-hati. Sekali lagi saya ingatkan, H4 ke belakang itu sudah bullish, hanya tinggal daily doang nih yang belum bullish. Problemnya cuma itu doang ya. Itu doang tuh problemnya, masalahnya. Sekarang kita ke ingat ya, ini sebagai area support become resistance dan ini adalah sebagai valid support become resistance di daily. Ini adalah daily semua ya. Ini daily. Oke, sekarang kita ke H4. Ke H4 ya, ini sama aja. Ini juga dikatakan sebagai support become resistance, resistance become support, atau enggak support become resistance lagi. Ini juga support jadi resistance, sama. Jadi kalau ada yang mau nge-buy dengan kondisi seperti ini ya, emang sih tadi Fibo-nya yang bisa saya pakai kan dari sini ya. Dari sini ini Fibo swing terdekat nih. Dari sini nggak bisa, kemudian ke sini. Ini saya kasih garis saja lah ya. Tertingginya adalah di pucuknya di 78,6 dan di sini ya, kayaknya sih satu candle ini bakal berpengaruh sih. Let's see ya. Ini masih H4 loh ya. 2663 sampai 2673, beda 100 pip. Kalau mau lebih secure buy nanti ya, dengan kondisi marketnya itu bisa benar-benar naik, better sih kalau benar-benar H4-nya lari ke atas ya. H4-nya benar lari ke atas, dia harus di atas 2675 deh ya. Better di atas 2675, di atas ini deh, 2675 di sini, baru bisa nanti kalian buy. Target sampai 2690, bahkan ekstrim sampai 2705 sampai ke pucuknya di sini. Itu sih kalau mau lebih amannya. Walaupun kita buy di atas resisten, tapi harus resistannya di sini di break dulu. Ya, itu. Kemarin saya buat analisa ya kan, marketnya itu secara H4 belum ngebuat yang namanya higher low yang baru. Karena secara H4 kan begini strukturnya, naik, turun, naik ya. Ini bisa sih sebenarnya, cuman kecil banget. Tapi kalau mau dicari boleh. Kemudian naik, turun ya, naik, turun, kemudian naik. Nah, berarti kalau dilihat secara H4 dengan bahasa SMC sekarang, ini adalah inducement. Oke, 2618 adalah level inducementnya. Oke, 2618 adalah level inducement. Kenapa dikatakan inducement? Karena low terakhir di sini di break, tapi high-nya di sini adalah bosnya di 2640. Ya. Jadi ini adalah inducement di 2618. Sekarang kalau kita tarik Fibo sekarang ya, otomatis kalau tarik Fibo H4 dari sini ke sini kan sudah selesai ya. Nah, kalau tarik Fibo dari sini ke sini, ini kalau dilihat, sudah kena 38,2 ya. Sini sudah kena 38,2. Kemarin sih kayaknya saya nggak ada narik Fibo kayak gitu sih. Ya, saya nggak ngecekin soalnya, jadi sorry. Dari sini sampai sini, itu marketnya 23,6. Kemudian tidak berhasil ya. Oke, sebentar, berarti benar ya dari sini. Nah, ini kemarin berarti benar yang saya buat pada saat live. Ini kan marketnya benar-benar hampir kena 38,2 ya. Terkadang market itu kan ada toleransinya sedikit lah ya, nggak mesti pas banget. Ini kan 38,2-nya di 261809 ya. Ini 261809. Sedangkan low tadi, kemarin sore itu adalah di 0,73. Aduh, tipis banget ya. Makanya kemarin saya bisa ambil buy dengan stop loss di bawah 38,2. Nah, dengan demikian karena ini sudah selesai ya, 38,2, marketnya sudah, anggaplah ini sudah kena 38,2 dan marketnya sekarang lari. Berarti secara H4 coba kita hitung menggunakan
extension sekarang ya, untuk mengukur biasanya parahnya sampai mana. Oke, parah dari apa untuk mengukur extension. Dari sini sampai sini itu marketnya lari terus, nggak ada respect ya. Respect sih dia di sini di 1618, kemudian marketnya balik seperti ini, kemudian kena, kemudian di sini turun. Sih ekstrim sih. 1618 nggak kena ya, ini sudah nggak respect sama sekali. Kita coba dari sini ke sini sekarang. Oke, ini marketnya sudah kena 1618, 200% Fibo ada di 2664 ya. Kemudian itu sih sudah terlalu ekstrim sebenarnya ya, itu sudah terlalu ekstrim. Ini sih sekarang marketnya respect 1618 di 2655. Kalau H4 tidak bisa close di atas 2655, kalian ide buat nge-sell boleh dengan stop loss di atas swingnya ini ya, di atas high tertinggi, yaitu tertingginya kan di 2660. Jadi kalau secara H4 tidak bisa close di atas 2655 ya, kalian ide buat nge-sell boleh lah ya. Itu kalau kita mau nge-buy gimana? Kalau kita mau nge-buy masih bisa ya, asalkan jangan ngelewatin 2618. Kalau marketnya ngelewatin 2618, kayaknya sih ini marketnya benar-benar bisa turun lumayan ya. Turunnya bisa sampai 2586 secara H4 ataupun ya sampai 2612 ya. Selaku ini ada support become resistance, resistance become support juga di sini ya. Tapi kayaknya kalau turun sampai 2618 hari ini sih kayaknya ekstrim banget sih. Ini sih sepertinya marketnya lebih prefer buat ngetes ini sih kayaknya nanti ya. Ini di sorry. Di H4 juga ada fair value gap-nya di sini. Nah, ini saya yang daily saya hapus dulu deh. Ini di H4 ada fair value gap. Kalau kalian tarik ke belakang ya, ini fair value gap-nya mepet dengan resistance di sini dan mepet juga dengan support yang valid di sini. Dan ini pun belum dites. Jadi ada chance peluang market itu turun sampai sini 2643 ataupun ekstrim sampai 2640 ya. Jadi kalau ada yang ngide nge-buy nanti di sana boleh. Tapi kalau marketnya sudah terlanjur turun ya, kalian jangan nge-sell juga di sini. Nanti nge-buy di sini boleh, karena kalau memang ini titik marketnya mau di retest ya, retest ini dan kemudian lanjut naik sampai 2663 atau nggak sampai 2673 selaku 78,6, kita coba tarik Fibo sekarang ya. Dan kalau ini ada titiknya titik 0 dari sini sampai sini, maka ketemu 38,2 adalah 2644. Jadi ada chance sampai 2644 juga, atau nggak ekstrim sampai 50%, ataupun ekstrim sekali sampai 61,8 di 2634 di sini ya. Jadi masih ada chance peluang marketnya masih bisa naik. Yang penting kita lihat nanti reaksinya seperti apa. Kalau nggak ada reaksi ya sabar aja, gitu aja kan. Kalau memang berpatokan pada Fibo ya ini di 2644. Kalau pakai angka cantik di 2640. Kalau angka cantiknya lagi di 2645. Udah itu aja ya. Tuh. Terus cara H4 kita coba ke H1. Ingat ini H1 ada area supply-nya di sini ya. Walaupun ini area supply-nya yang tengah-tengah ada di 2663, ini kan at least sudah kena. At least ini marketnya sudah kena. Makanya tadi saya bilang kalau marketnya itu bisa tutup lagi di bawah 2655, kalian mau nge-sell boleh, tapi stop loss-nya jangan ditaruh di sini ya. Nanti kalau misalnya kalian nonton marketnya itu ada di sekitaran harga 2654, 2653 gitu kan, kalian boleh nge-sell, stop loss-nya jangan taruh di sini, ketinggian. Stop loss-nya taruh di atas swing ini aja. Dan itu pun kalau swingnya nggak berubah ya, di 266 berapa ini tertinggi hari ini? Tertinggi hari ini itu di 2660,31. Berarti stop loss-nya itu di 2661,31 lah ya, bedain dikit. Misalnya harganya masih di 2652, maksimal sampai 51 ya. Maksimal sampai 51. Karena kalau sudah sampai ke 50, stop loss-nya 120 pip dengan take profit yang nanggung banget ya, nggak masuk banget. Jadi kalau nanti kalian nonton misalnya ini sudah terlanjur turun, better jangan di sell juga. Kalau ini naik lagi, kalau ini misalnya naik lagi ya, naik lagi dan nabrak ini dan terjadi turun lagi, ya udah ada pembalikan, boleh nge-sell, target sampai sini. Saya sih prefer nanti buat nge-buy di teritori ini sih, itu aja. Oke, kalau dicari apakah ini memang benar-benar ada teritori nge-buy, well
Coba kita turunkan time frame dulu ya. Turunkan time frame di M30 nggak ada, M15 nggak ada, M5 dimensi nggak ada ya. Berarti 2643 itu hanya selaku resistance become support doang sih. Untuk dicari demand-nya sih nggak ada sih yang bagus ya. Ini lebih kepada resistance become support aja. Demand sih di M30-nya ada di 2637, tapi kan lumayan jauh itu. Tapi kalau emang marketnya lebih mengincar demand 2637 ya udah ya kan, berarti 2637 adalah 61,8 kayaknya ya. Kalau emang ini titik nolnya. Ya tuh ya. 61,8. Dan lagi kalau titik nolnya nggak berubah. Kalau titik nolnya berubah ya beda cerita itu ya. Terus kalau dicari apakah ini targetnya masih bisa tinggi? Coba kita pakai apa dikit ya. Trend base Fibo. Oke, kita pakai trend base Fibo ya. Kita pakai trend base Fibo untuk ngukur, karena dari sini ke sini seharusnya ini adalah 61,8 sih, dari sini ke sini. Oke, sampai ekstrim. Berarti di sini adalah titik ABC, geser. Oke. Ini marketnya sudah kena titik extension ya, titik extension dari sini sampai ke 200% yaitu di 2664. Makanya tadi saya katakan kalau ada yang mau nge-buy, ini bisa nge-buy di teritori 100%-nya di sini di 2642 ya, 2642. Jadi ini sih marketnya masih bisa naik lagi. Saya rasa rada berat kalau ini marketnya rada naik ya. Mau naik sih kayaknya rada berat nih. Karena ini sudah nabrak semua, ini nabrak supply, nabrak extension Fibo, nabrak juga 50% VIP ya kan. Sorry, teritori 61,8 VIP, ini udah banyak banget tabrakannya. Jadi kalau nge-buy sih better di atas kalian 2673 di sini ngelewatin baru kita nge-buy. Jadi kalau masih teritori di sini, it's okay nge-sell. Kalau nge-buy di 2643 gimana? Ya ini masih bisa, asalkan ada pembalikannya aja ya. Kalau ini kan sekarang marketnya kencang turun. Berhenti sampai sini ya, pelan-pelan dan kemudian lanjut naik, ya udah. Nge-buy boleh. Ya. Kalau misalnya nggak nemu pembalikannya ya jangan, itu aja. Ya, ini hampan pun kalau misalnya lihat reject ya, reject dari supply di sini. Kalau saya ditanya mau di-buy, ya saya sih karena time frame H4 ke bawah sih saya pakai ya. Karena kan daily-nya cuma daily doang yang bearish. Jadi saya rada berat kalau mau ambil sell, itu aja sih. Kecuali daily kayak kemarin daily H4 sell. Ya saya masih prefer buat nge-sell. Daily H4 H1 sell saya sih prefer nge-sell. Kalau sekarang cuma daily doang yang sell, saya prefer buat buy sih. Kalau di swing sell berat sih ya. Berat banget kalau mau di swing sell. Itu aja. Kalau potensialnya marketnya memang mau naik ya, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini berarti 38,2, ini 61,8. Karena kalau dari level 30 menit ini kan dari sini sampai titik sini ya, kita tunggu di sinilah 38,2 sampai 50%, 45 sampai 41. Kalau ada pembalikan baru mau nge-buy. Itu aja. Well, jadi sekian dulu ya untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Sekali lagi nanti malam kita ada news tentang data tenaga kerja klaim mingguan seperti biasa. Jadi hati-hati nanti malam. Sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.